masuk. Oke, sebentar ya, agak lama. Oke, kita coba bikin yang baru deh. Sepertinya saya nggak punya slide di sini. Contoh. Kemudian saya mau tampilkan di sini nggak bisa juga ya. Oke, coba saya skip dulu. Nanti akan saya tampilkan ya. Maaf nih, kita maju mundur ya. Karena tutorial praktek seperti ini tuh memang asiknya di situ. Oke. Kemudian satu lagi yang tadi saya skip itu ini layout. Nah, layout ini termasuk yang bisa dibilang cantiknya kalian main PowerPoint itu di situ. Jadi ketika kalian klik slide layout itu bisa kalian lihat ada 9 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bedanya apa? Kita cek yang slide pertama. Kalau kalian lihat slide pertama sama slide kedua, tampilan itu kan berbeda ya. Jadi kalau kalian lihat yang pertama, ini ada kotak besar di sini, kemudian ada kotak kecil di bawahnya. Nah, kalau yang slide kedua, ini kalau contohnya kita hapus, kalian lihat ada kotak kecilnya di atas, kemudian ada kotak besar lagi yang ada pilihan-pilihan lainnya. Nah, bedanya apa? Ini beda konten yang bisa kita masukkan. Jadi kalau misalkan kita cek lagi di layout ya. Nah, kalian lihat di sini yang abu-abu itu ada di slide judul. Nah, slide judul ini artinya ini tampilan slide yang bisa kita pakai kalau kita mau taruh judul di sini. Kalau misalnya kita pilih, maka seperti ini. Dan ini bisa kita isi dengan judul slide. Yang di bawahnya subtitle. Kalau kalian mau tambahin keterangan, ngomong-ngomong, ini tampilan di kalian itu bagus nggak? Di saya ngecek ini kok agak sedikit bergaris-garis ya tampilan videonya gitu.
Oh oke, berarti memang oke. Coba nanti saya fix. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang kita ganti layoutnya itu judul dan konten. Ini judul dan konten itu kalau kalian punya satu konten yang mau kasih judulnya. Ini adalah layout tampilan yang paling sering kalian pakai nantinya. Kenapa? Kita ganti dulu. Nah, jadi biasanya saya mau menampilkan tabel sesuatu lah. Nah, ini kemudian kita masukin tabel. Nah, ini random dulu ya, acak dulu, nanti saya kasih tahu. Jadi yang tabel sesuatu ini, sekarang ketika kalian lihat ada tabelnya, kemudian oh ini adalah kalian tahu tabel sesuatu karena ada judul di sini, kemudian ada kontennya. Jadi biasanya ini adalah tampilan yang sering dipakai. Yang ini judul dan konten. Ini adalah yang akan paling sering kalian pakai. Nah, kemudian ada lagi tampilan itu ini kop bagian. Kop bagian ini apa? Jadi kalau misalkan kalian baca buku, misalkan di buku itu kan ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3 dan seterusnya. Nah, itu bisa kalian buat di slide ini juga. Jadi misalkan yang ini adalah bab 1, kemudian tentang apa? Tentang cara pakai PowerPoint. Nah, jadi yang bagian ini kop bagian ini kalau kalian mau nambahin subbab atau subjudul, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian tampilan berikutnya ini dua konten. Dua konten ini kalau kita mau menampilkan dua konten secara bersamaan, biasanya kalau kita mau masukin gambar seperti ini, kemudian misalkan kita tambahin gambar, gambar kucing. Oke, katakanlah ini. Gambar kucing sebelah kiri, kemudian saya mau sebelah kanannya saya kasih gambar anjing. Yang ini deh, lucu. Nah, jadi ini bisa kalau kalian mau taruh dua konten, bisa gambar, bisa tabel, bisa nanti video kiri kanan, itu juga bisa. Kemudian ada lagi layout yang lain, kita tambahin dulu. Layout yang lain itu ini perbandingan. Perbandingan itu sama kayak dua konten. Jadi kalau dua konten itu cuman kontennya aja. Nah, kalau yang perbandingan, saya tulis dulu perbandingan. Nah, perbandingan ini kalau kalian mau membandingkan dua hal yang berbeda, atau biasanya kalau orang pakai ini
Misalkan saya mau tulis perbandingan antara anjing dan kucing. Maka di sini misalkan sebelah kiri saya bisa tulis persamaannya di mana. Kemudian yang ini perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama kaki 4. Terus punya mulut misalkan, punya bulu. Kemudian perbedaannya apa? Yang satu kalau kucing males misalkan, sedangkan kalau anjing kerjaannya main mulu. Kemudian perbedaannya apa lagi? Makanan. Misalkan kalau kucing itu ikan, kalau anjing misalkan makan apa ya? Taruhlah daging. Oke. Jadi kalau yang perbandingan itu kira-kira seperti ini. Jadi bedanya sama dua konten, dia cuman ada tambahan judul lagi di sini. Atau kalau misalkan kita bikin contoh lagi, perbandingan foto. Di sini kucing, kemudian di sini anjing. Di sini kita kasih gambar kucing yang lain. Ini juga boleh. Ini kucing, kemudian anjingnya ini deh, pakai jaket. Jadi kalau perbandingan itu bisa kita lihat sama kayak dua konten, bedanya ada tambahan judul. Jadi kita bisa taruh kucing sama anjing di sini tulisannya. Oke, kemudian tampilan berikutnya itu judul saja. Kalau kita ganti, nah kita lihat ini cuman ada judul. Jadi kita cuman bisa masukin judul di sini, tapi di bawahnya itu nggak bisa kita apa-apain lagi. Jadi yang bisa kita ganti cuma judulnya. Tapi bukan berarti ini benar-benar nggak bisa kita apa-apain ya. Nanti kalau kalian mau tambahin gambar atau video pun tetap bisa. Kemudian ada lagi tampilannya itu kosong. Nah, kosong ini benar-benar kosong. Jadi nggak ada tulisan apa-apa yang bisa kita ubah. Jadi kalau kita mau tambahin gambar, video, atau tulisan, itu harus masukin sendiri. Oke, tampilan yang lain itu konten dengan keterangan. Nah, konten dengan keterangan itu misalkan di sini kita kasih gambar bebeknya begini. Makanan semua. Oke lah, kita kasih yang makanan. Yo, yang kangen sama bebek goreng siapa? Nah, kemudian kita kasih judul bebek goreng. Nah, kita mau cerita nih tentang bebek goreng. Kita udah kasih foto, kita udah kasih judul. Nah, sekarang kita tinggal cerita. Bebek goreng adalah makanan yang terbuat dari bebek yang digoreng.
iyalah. Nah, ini contoh. Kemudian misalkan kalian mau tambahin cara memasak, nah ini bisa juga. Misalkan 1 potong bebek, kemudian 1 bakul cabai rawit, kemudian 1 liter beras, ya apalah gitu kalian bisa masukin. Nah, kalau gini kan kelihatannya lebih enak ya kalau kalian mau nunjukin ke orang-orang gitu. Nah, ada lagi juga tampilan terakhir itu gambar dengan keterangan. Nah, kalau ini sama aja sih sebenarnya intinya. Cuma bedanya kalau yang sebelumnya, yang ini konten dengan keterangan, kontennya bisa apa aja, bisa tulisan, bisa nanti gambar, bisa video, bisa tabel, itu macam-macam. Tapi kalau yang ini gambar dengan keterangan, itu hanya bisa isinya gambar aja. Jadi kalian kalau kalian gambar dalam keterangan ini kalian cuma bisa isi dengan gambar. Jadi kalau mau masukin video itu masukin sendiri. Oke, jadi kira-kira ini adalah tampilan dari dari slide PowerPoint ya, slide yang PowerPoint yang kita buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coba silakan tanya dulu aja sambil kita break dulu ya, sekitar 5 menitan lah. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Ini videonya